Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra memiliki arti sebelum, dan aksara memiliki arti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan masa praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara dimulai sejak adanya manusia di bumi. Dan waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa yang ada di dunia. Pembabakan waktu pada masa praaksara dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan berdasarkan perkembangan kehidupan manusia. Pembabakan waktu secara geologis akan berdasarkan atas sejarah perkembangan bumi. Sejarah tersebut terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, permukaan bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, binatang-binatang kecil yang tidak bertulang belakang, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil mulai muncul. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar. Juga pada zaman ini, mulai muncul berbagai jenis burung. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Ini dibagi menjadi dua, yaitu pada zaman ini, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi pada umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Zaman ini berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Pembabakan waktu secara arkeologis akan didasarkan atas hasil temuan benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan hal tersebut, maka masa praaksara akan dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu merupakan zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hal tersebut, maka zaman batu akan dibagi menjadi tiga, yaitu zaman ini diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Pada zaman ini, manusia memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian, serta menangkap ikan. Pada masa ini, manusia masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Perkakas yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tengah. Pada zaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Jokkenmoddinger dan kebudayaan Abrishouseroche. Jokkenmoddinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yang memiliki arti sampah dapur. Jokkenmoddinger adalah timbunan kulit kerang atau siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Abrishouseroche atau tinggal dalam gua. Maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal bagi manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu, sehingga memiliki arti zaman batu baru. Pada zaman ini, manusia sudah mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Pada ketiga zaman batu tersebut, ada sebuah tradisi yang disebut tradisi megalitik. Tradisi megalitik merupakan pendirian sebuah bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan megalitik antara lain menhir berupa batu tegak atau tugu,
Dolmen berupa meja batu yang terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lainnya. Kubur peti batu yang dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Waruga berupa peti kubur batu dalam ukuran yang kecil dan berbentuk kubus dan bulat. Sarkofagus berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Punden berundak berupa bangunan bertingkat yang dihubungkan oleh tanjakan kecil. Dan patung yang pada saat itu masih sangat sederhana bentuknya. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Pembabakan waktu ini didasarkan atas perkembangan kehidupan manusia praksara. Berdasarkan hal tersebut, maka masa praksara akan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa ini dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu makanan tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Kehidupan ekonomi pada masa ini masih sangat bergantung dengan alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian serta buah-buahan dan dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Kehidupan sosial pada masa ini sama seperti cara memenuhi kebutuhan, yaitu manusia selalu hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Dan budaya pada masa ini, manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa dengan masa Mesolitikum. Kehidupan ekonomi pada masa ini, manusia sudah mengenal dengan yang namanya bercocok tanam dengan sistem berladang. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangbiakan binatang. Kehidupan sosial pada masa ini masih dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Pada masa ini, manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Kebudayaan pada masa ini yaitu selama bertempat tinggal di dalam gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan Neolitikum. Kehidupan ekonomi pada masa ini adalah dengan cara manusia yang memenuhi kebutuhan makanannya dengan cara bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Pada masa ini, manusia juga diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Kehidupan sosial pada masa ini adalah manusia yang hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Kebudayaan pada masa ini adalah berkembangnya kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat meninggal dunia. Masa perundakian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Kegiatan kehidupan yang manusia lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pada masa ini, perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau tempat-tempat yang jauh, yakni antar pulau. Barang-barang yang dipertukarkan semakin beragam, seperti alat pertanian, perlengkapan upacara, dan hasil kerajinan. Kehidupan sosial pada masa ini adalah perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Perkampungan ini terbentuk dari bersatunya beberapa kampung hingga jumlah kelompok penduduknya bertambah banyak. Masyarakat yang tersusun dalam kelompok yang beragam. Dalam tata kehidupan yang sudah teratur, berburu binatang liar seperti harimau dan kijang masih tetap dilakukan. Perburuan ini bukan hanya untuk menambah mata pencaharian, namun juga untuk menunjukkan tingkat keberanian dan kegagahan dalam suatu lingkungan masyarakat. Kepercayaan yang berkembang pada masa ini yang melanjutkan kepercayaan pada masa sebelumnya, yaitu meyakini bahwa arwah nenek moyang berpengaruh terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakatnya.
Pada masa ini juga berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir, seni patung, dan seni bangunan mengalami perkembangan. 1. Nilai religius atau kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, atau tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Mereka meyakini bahwa kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka tersebut, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu disembah atau dipuja. Percayaan terhadap roh halus atau makhluk gaib ini disebut dengan animisme. Pada masa praksara, manusia juga percaya bahwa benda-benda tertentu seperti kapak, mata tombak, atau benda lainnya memiliki kekuatan gaib. Karena adanya kekuatan gaib, maka benda tersebut harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda yang memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. Kedua, nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Budaya gotong royong ini dapat terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat dipastikan dibangun secara bergotong royong. Yang ketiga, nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi secara bersama. Yang keempat, ada nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Kelima, tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi atau perkakas lainnya. Yang keenam atau yang terakhir adalah tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan menggunakan perahu yang sangat sederhana. Perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Perahu bercadik memegang peranan yang sangat besar dalam kehidupan masa praaksara, yaitu sebagai sarana lalu lintas melewati laut dan sungai, dan sebagai alat penyebaran budaya pada masa itu. Sarasin bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah zaman es berakhir dan es mencair, maka daratan tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin bersaudara. Orang Veda kemudian menyebar ke timur hingga sampai ke kepulauan Melanesia.
Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Mereka datang ke kepulauan Indonesia dalam 2 gelombang kedatangan. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto-Melayu atau Melayu tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari Cina Selatan atau Provinsi Yunnan. Proto-Melayu bermigrasi dari 2 jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat berawal dari Yunan atau Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang. Dari sana, mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Proto-Melayu membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi dari jalur barat, sedangkan kapak lonjong dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi dari jalur timur. Gelombang kedatangan ke Kepulauan Indonesia kedua adalah Deutero-Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Deutero-Melayu mendesak keberadaan Proto-Melayu ke arah pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Deutero-Melayu juga telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Padi yang banyak ditanam di Indonesia saat ini dibawa oleh Deutero-Melayu dari wilayah Assam Utara atau Burma Utara. Ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di Lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya di sebelah timur Irian dan benua Australia. Kedatangan ras Melanesoid diperkirakan pada saat zaman es terakhir, yaitu pada saat Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua dan selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua.